Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Seperti biasa, kita akan membahas kosakata bahasa Indonesia yang digunakan oleh Malaysia. Namun telah dirubah makna serta artiannya. Kosakata tersebut adalah dari kata baru. Seperti yang kita ketahui, bahwa kata baru adalah kosakata yang ada pada bahasa Indonesia, yang biasa kita gunakan ketika bertutur kata, untuk menyatakan sesuatu hal yang seketika itu kita ketahui atau kita lakukan. Ataupun untuk menyatakan sesuatu barang yang seketika itu kita dapatkan dan yang kita rasakan. Atau sesuatu yang belum pernah ada. Dan untuk bahasa Melayu Malaysia yang kita ketahui, biasanya masyarakat Malaysia menggunakan kata baharu. Namun ternyata, bahasa Melayu Malaysia juga menggunakan kata baru. Kata baru pada bahasa Melayu Malaysia digunakan hanya untuk menunjukkan sesuatu waktu atau masa, yang seketika itu kita ketahui atau kita lakukan. Contohnya, sebagai berikut. Saya baru membeli kereta. Saya membeli kereta baharu. Dan masih banyak kalimat lainnya, yang masyarakat Malaysia sendiri pun sulit menentukan kalimat kata baru dalam menggunakannya. Bahkan hampir sama sekali tidak mengetahui. Mengapa demikian? Karena kata baru didapat dari bahasa Indonesia, yang kemudian dipakai oleh Malaysia, dan merubah maknanya serta membedakan sifat penggunaannya, antara kata baharu dan kata baru. Agar dapat menyaingi kosakata bahasa Indonesia, ataupun untuk memandang bahasa Indonesia adalah bahasa yang sama seperti bahasa Melayu Malaysia, karena Malaysia juga menggunakan kata tersebut. Dan kata baharu digunakan hanya untuk menunjukkan sesuatu barang atau benda lainnya, yang seketika itu didapatinya atau yang seketika itu dirasakannya. Atau sesuatu yang belum pernah ada. Sebelum membahasnya lebih jauh, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Baru-baru ini, Mahkamah Tinggi Kuantan menolak permohonan semakan kehakiman 186 orang pekebun musangking sekitar Raub terhadap keputusan Kerajaan Negeri Pahang yang mengeluarkan notis arahan pengosongan tanah. Tahukah anda perbezaan antara baru dengan baharu? Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Sebenarnya saya ada satu kejutan untuk Cikgu. Ada kejutan? Apa tu? Boleh tak Cikgu datang ke Georgetown sekarang? Baik, saya akan datang sekarang. Selamat pagi, Tanesh. Selamat pagi, Cikgu. Kata ada kejutan. Apa kejutan tu, Tanesh? Saya beli kereta baru. Salah tu. Apa yang salahnya, Cikgu? Jujur kata kondisi kereta okey. Pinjaman pun lulus. Apa lagi, Cikgu? Kesalahan bukannya pada kereta. Kesalahannya terdapat dalam penggunaan perkataan baru. Perkataan baru dalam bahasa Inggerisnya disebut just. Manakala perkataan baharu disebut new. Perkataan baru digunakan untuk menerangkan masa atau waktu, manakala perkataan baharu digunakan untuk menerangkan sesuatu yang tidak buruk atau belum digunakan. Contoh penggunaan perkataan baru dalam ayat. Saya baru membeli kereta. Cikgu ulang. Saya baru membeli kereta. Contoh penggunaan kata baharu pula. Saya membeli kereta baharu. Cikgu ulang. Saya membeli kereta baharu. Adila, Tanesh, jangan lupa biasakan yang betul. Itulah contoh kalimat dalam penempatan kata baru dan kata baharu yang telah diterangkan dari video yang telah kita saksikan. Dari video tersebut memberikan keterangan dan dijelaskan bahwa kata baru dalam bahasa Inggris adalah just. Dan jika kata baharu dalam bahasa Inggris adalah new. Namun kata just pada bahasa Inggris, maka dalam bahasa Indonesia adalah hanya atau cuma. Dan jika kata new pada bahasa Inggris
maka dalam bahasa Indonesia adalah baru. Dan ada satu pertanyaan untuk para warga Malaysia, beserta para profesor Malaysia. Kata just pada bahasa Inggris, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah hanya. Dan jika kata just diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Malaysia artinya adalah baru. Pertanyaannya adalah, jika dalam bahasa Indonesia adalah hanya, lalu apa arti terjemahan dari bahasa Melayu Malaysia? Apakah kata hanya yang ada pada bahasa Indonesia akan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Malaysia menjadi kata baru? Sepertinya tidak. Malaysia tetap menggunakan kata hanya dengan makna dan arti yang sama dalam bahasa Indonesia. Bahkan masyarakat Malaysia seringkali menggunakan kata tersebut dengan arti dan makna yang sama dengan bahasa Indonesia. Itulah bentuk ketidakkonsistenan bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia sungguh lucu dan sangat membingungkan. Bahkan kata just, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Google Translate, artinya adalah cuma. Bahasa Melayu yang tercantum di Google Translate pastinya ditujukan pada suatu negara yang menggunakan bahasa kenegaraan bahasa Melayu, yaitu negara Malaysia sang paling Melayu. Sungguh sangat memalukan, seorang guru di Malaysia memberikan pelajaran dengan menjelaskan arti dari kata just adalah baru. Namun pada kenyataannya, kata just artinya adalah cuma, bukan baru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baru adalah kata nomina atau kata benda. Dan inilah contoh-contoh kalimat atau perkataan yang mengandung arti dari kata baru. 1. Belum pernah ada atau belum pernah dilihat sebelumnya. Contohnya, tidak jauh dari dusun itu terdapat sebuah pabrik baru. 2. Belum pernah didengar atau belum pernah ada sebelumnya. Sebagai kata adjektiva atau kata sifat. Contohnya, pada hari ini tidak ada berita baru mengenai perubahan kabinet. 3. Belum lama selesai atau belum lama dibuat, atau diberikan. Sebagai kata adjektiva atau kata sifat. Contohnya, ia membeli rumah baru di kompleks perumahan itu. 4. Belum lama dibeli atau dimiliki, atau belum pernah dipakai. Sebagai kata adjektiva atau kata sifat. Contohnya, pagi tadi ia memakai baju baru, kemarin ia mengendarai sepeda baru, hadiah dari orang tuanya. 5. Segar, atau belum lama dipetik atau ditangkap. Sebagai kata adjektiva atau kata sifat. Contohnya, buah-buahan ini masih baru, dan ikan ini masih baru. 6. Belum lama menikah. Sebagai kata adjektiva atau kata sifat. Contohnya, dua sejoli itu adalah pengantin baru. 7. Belum lama bekerja. Sebagai kata adjektiva atau kata sifat. Contohnya, dia adalah pegawai baru di kantor ini. 8. Awal, sebagai kata adjektiva atau kata sifat. Contohnya, selamat dan sejahteralah mulai tahun baru ini. 9. Modern, sebagai kata adjektiva atau kata sifat. Contohnya, zaman baru, sastra baru. 10. Belum lama antaranya, sebagai kata adverbia. Contohnya, mereka berdua baru saja berada di sini, dan dia baru saja pergi. 11. Kemudian, atau setelah itu. Sebagai kata adverbia. Contohnya, setelah diingatkan berkali-kali baru ia sadar akan kesalahannya, dan sesudah dipukul baru ia mengaku. 12. Sedang atau lagi. Sebagai kata percakapan, kata adverbia. Contohnya, ayah baru tidur, dan jangan ribut saja adikmu baru tidur. Jika dilihat dan sekaligus dicermati, dari contoh-contoh kalimat yang diterangkan di atas, bahwa kata baru dapat dipergunakan pada segala bentuk kata apapun. Mau itu ditujukan pada kalimat suatu waktu, atau masa, ataupun ditujukan pada kalimat suatu barang atau benda, atau apapun yang belum pernah ada. Kata baru bisa kita pergunakan dalam bentuk kalimat apapun. Kata baru yang terdapat pada bahasa Indonesia tidak mengenal penyekatan dalam penggunaan kata baru pada sebuah kalimat. Mau itu kata sifat, waktu ataupun masa, maupun kata barang atau benda atau apapun yang belum pernah ada, kata baru dapat kita pergunakan. Namun jika pada bahasa Melayu Malaysia, kata baru dipergunakan hanya untuk kalimat suatu waktu atau masa, serta yang lainnya. Dan jika ingin menunjukkan sesuatu yang belum pernah ada,
atau belum pernah didapatinya, dalam bahasa Melayu Malaysia digunakanlah kata baharu. Contohnya sebagai berikut. Saya baru membeli kereta. Namun jika dirubah kalimatnya, akan menggunakan kata baru. Contohnya, Saya membeli kereta baharu. sungguh sangat membingungkan dalam menempatkan sebuah kata baru atau baharu pada sebuah kalimat. Banyak warga Malaysia sulit sekali menempatkan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Dan itu diakibatkan karena ingin mengikuti atau menyamai kosakata bahasa Indonesia yang biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Mengapa bahasa Melayu Malaysia tidak konsisten dalam penggunaan kata baharu? Seharusnya masyarakat Malaysia konsisten dengan bahasanya untuk dikembangkan dalam penggunaan suatu kalimat. Janganlah ikut-ikutan apa yang masyarakat Indonesia lakukan dalam penggunaan sebuah kata, walaupun terkesan memiliki kemiripan. Dan akhirnya masyarakat Malaysia sendirilah yang kebingungan dalam menempatkan kata tersebut pada sebuah kalimat. Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar serta penjelasannya tentang kosakata baru dan baharu yang ada pada bahasa Melayu Malaysia. Mengapa Malaysia tidak konsisten dalam mengembangkan kata baharu, dan mengapa kata baharu tidak Malaysia tujukan pada kalimat apapun dalam mengembangkan kata baharu pada bahasa Melayu Malaysia? Begitulah Malaysia yang selalu ikut-ikutan apa yang Indonesia lakukan dalam penggunaan sebuah kata pada suatu kalimat. Hanya dikarenakan ingin menyamakan bahasa Indonesia, karena dalam pemikirannya, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Jika demikian, Malaysia pun bisa menggunakannya atau memilikinya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, atau ada kalimat yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.